Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Semar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Saya doakan semuanya sehat-sehat, bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Ada berita katanya Nur Sukik atau yang mengeguskan dirinya, menyebut dirinya Gus Nur gitu, akan dieksekusi oleh kejaksaan untuk dipenjarakan lagi. Nah, ini disampaikan langsung oleh pengacaranya ya. Saya baca dulu beritanya, nanti biar nanti saya komentari setelah ini. Ini ditulis oleh Detik News pada hari Kamis kemarin, tanggal 30 Desember. Judulnya pengacara .2, rezim ini tak beri liburan, Gus Nur Bahar Smith dikerjain terus. Kok dikerjain? Kalau hukum ya konteksnya hukum, pengacara kok bahasanya politik. Pengacara ya konteksnya normatif hukum saja, nggak usah ikut-ikutan statement politik lah. Jakarta, pengacara Suginur Raharja alias Gus Nur melayangkan protes pada kejaksaan mengenai adanya surat panggilan eksekusi. Di sisi lain, pihak kuasa hukum Habib Bahar bin Smith memprotes kepolisian terkait proses hukum pada kliennya. Ya kalau mau protes ya di meja pengadilan, nggak usah di media lah. Kamu pengacara kok. Kalau yang ngomong-ngomong kayak gitu pendukungnya aja itu politikus-politikus, anggota DPR. Pengacara ya bahasanya normatif aja. Konteksnya konteks hukum. Pengacara berpolitik sih bagaimana? Dalam jumpa pers virtual, Ketua Koalisi Persaudaraan dan Advokat Umat dalam kurung KPAU, Ahmad Khosinuddin sebagai pengacara Gus Nur menyebutkan soal adanya surat untuk kliennya. Dia menuding adanya kejanggalan. Kalau janggal ya protes sana tanya ke kejaksaan. Rezim ini tidak memberi kami kesempatan buat liburan. Dalam kurung, Gus Nur baru bentar menghirup udara bebas, itu sudah dikerjain lagi, ujar Ahmad dalam jumpa pers virtual Kamis. Ahmad mengungkapkan, Gus Nur mendapatkan surat yang diduga bodong dari Kejaksaan Negeri Surabaya pada Selasa 28 Desember. Surat itu berisi panggilan kepada Gus Nur untuk datang dan dilakukan eksekusi alias penjara. Ini pengacara ngawur menurut saya. Lawang pengacara kan jalurnya jelas, normatif, hukum. Kalau Anda mengatakan bahwa itu bodong, tinggal Anda datang ke kejaksaan kok. Kejaksaan Negeri Surabaya, apa ini benar apa enggak eksekusi ini gitu. Kalau Kejaksaan Negeri membenarkan berarti benar, kalau enggak berarti bodong. Lo kok tulung-tulung di media? Lah iya kan? Kecuali surat itu tidak jelas, nggak tahu dari mana datangnya. Kamu bilang menyebutkan ini Kejaksaan Negeri kok tentang pengacara kok. Parah. Tanggal 28 Desember 2021, Gus Nur mendapatkan surat yang sebenarnya belum terkonfirmasi, kami duga bodong, dari Kejaksaan Negeri Surabaya yang meminta Gus Nur datang dalam rangka dieksekusi di penjara kembali, ucapnya. Ya kamu datang sana Kejaksaan Negeri Surabaya, Dul. Pengacara kok lengom sih gimana? Gak usah ngomong-ngomong begini. Ini kontennya kan hukum, kamu tinggal hubungi Kejaksaan Negeri Surabaya, apakah benar surat eksekusi kepada Gus Nur untuk dipenjara lagi? Kok ngomong-ngomong begini? Iya, konteksnya kan hukum. Kalau kecuali menanggapi adanya permintaan sejumlah orang kelompok agar Nur Sukik dipenjara lagi, tangkap lagi lah, itu baru kamu ngomong-ngomong begini. Loh ini dari kejaksaan kok. Padahal Gus Nur belum lama keluar menjalani eksekusi putusan PN Jaksel yang vonis Gus Nur 10 bulan penjara dan sudah dilakoni Gus Nur ditahan Barreskrim Mabes Polri. Karena ini statusnya masih kasasi, masih menunggu. Tapi ternyata rezim ini tidak ridho melihat ulama kita kembali menyampaikan dakwah di tengah umat. Walah.
Oh, pekok, 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 pekok. Nur Sugi kok disebut ulama? Ulama dari mana? Hei, kamu pengacara jebolan apa sih? Ngomongnya kok ngawur begini. Ini, oke ya, saya cukup ya informasinya. Ini katanya surat pemanggilan eksekusi dari pengadilan Kejaksaan Negeri Surabaya. Lah, pengacara ini menjawab, berargumentasi sudah dipenjara di Jakarta. Ini saya jelaskan ya. Ini ada kemungkinan benar ini. Ada kemungkinan benar surat perintah untuk mengeksekusi Nur Sugik agar dipenjara lagi. Karena Nur Sugik itu punya 2 kasus ya. Pengacara jangan menutupin kamu. Kamu mestinya tahu bisa membedakan kasus Surabaya dan kasus di Jakarta. Yang pertama, Nur Sugik dipenjara 10 bulan itu atas putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jakarta. Atas kasus penghinaannya kepada NU, kepada Kiai Said, kepada Gus Yakut yang mengatakan bahwa NU kendaraan bis yang rusak yang pada mabok supirnya. Kurang lebih begitulah. Dia divonis 10 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta. Kemudian di tingkat banding Pengadilan Tinggi memvonis hal yang sama 10 bulan. Nah, jaksa penuntut tidak terima atas vonis itu, kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sampai hari ini belum putus kasasinya. Jelas ya sampai di sini ya. Nah, karena masa tahanan Nur Sugik sudah 10 bulan, sama dengan vonisnya 10 bulan penjara. Oleh karena itulah, kasus di Jakarta ini, kemudian Nur Sugik dikeluarkan dari penjara. Tapi belum bebas murni, karena masih ada keputusan kasasi yang harus ditunggu di Mahkamah Agung. Seandainya Mahkamah Agung dalam kasasinya memutuskan vonisnya sesuai dengan apa yang dimaui, apa yang dituntutkan oleh jaksa, yakni 2 tahun, maka Sugik Nur harus masuk kembali, diambil lagi oleh jaksa untuk dieksekusi di penjara 2 tahun dikurangi 10 bulan. Ini kasus yang di Jakarta. Karena ada kasus lagi satu di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Surabaya. Ya, ini sama kasus penghinaan kepada NU yang dulu berurusan dengan generasi muda NU. Yang mengatakan generasi muda NU penjilat dan lain sebagainya. Ya, 2 kasus berbeda nih. Nah, kasus yang di Surabaya itu baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis 18 bulan penjara atau 1,6 tahun. Nah, pada kasus ini Nur Sugik tidak ditahan. Tetapi bahwa kasus ini juga masih belum selesai karena Nur Sugik melakukan banding ke Mahkamah Agung. Masih menunggu kasasi juga. Nah, ini persoalannya. Jangan-jangan ini adalah keputusan kasasi atas kasus yang di Surabaya itu, yang dilaporkan oleh generasi muda NU itu. Nah, seandainya benar bahwa berita hari ini Nur Sugik agar dieksekusi oleh kejaksaan adalah kasus yang ada di Surabaya yang menghina NU, generasi muda NU itu, maka Nur Sugik harus dijebloskan ke penjara selama 16 bulan penjara. Mengapa 16 bulan? 18 bulan, karena sejak vonis Nur Sugik tidak menjalani tahanan. Ini minusnya di sini. Memang selama ini Nur Sugik tidak ditahan atas perintah pengadilan atas kasusnya itu. Tapi seandainya Mahkamah Agung mengetuk palu 18 bulan penjara atau 1,6 tahun sama seperti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di Surabaya, maka ya sejak hari ini dia harus menjalani penjara selama 18 bulan itu. Salahnya tidak ditahan. Seandainya ditahan dulu, sekarang mungkin sudah habis 1,6 tahun itu. Nah, jadi 2 kasus berbeda ini ya, saudara-saudaraku. Ini pengacara juga jangan sok ngumpetkan kasus kamu. Gimana sih? Kasus Surabaya itu berbeda dengan kasus di Jakarta yang kemarin Sugik di penjara 10 bulan. Berbeda, Dul, pengacaraku. Kamu jangan nutup-nutupin, jangan membuat opini sesat. Jadi ini
Ini dua kasus kasasi yang masih gantung, masih belum jelas di tingkat Mahkamah Agung. Kasus Nur Sugih, kasus yang berbeda. Dua kasus, kasus penghinaan kepada Kiai Said CS, Gus Yakut yang mengatakan NU ini ibarat kendaraan bis yang isinya supirnya bernama mabok, yang Sugih sudah dipenjara 10 bulan, tapi masih menunggu kasasi karena jaksa menuntut 2 tahun. Ini kita belum dengar hari ini. Seandainya Mahkamah Agung menjatuhkan vonis yang sama seperti permintaan jaksa 2 tahun, maka dia harus menjalani penjara lagi dikurangi 10 bulan. Berarti berapa? Setahun, ya, setahun 2 bulan. Setahun 4 bulan ya. Nah, sementara itu kasus Surabaya sama-sama menghina NU yang dilaporkan oleh generasi muda NU. Seandainya Mahkamah Agung mengetok palu, dor, sama dengan apa yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sana 18 bulan, ya dia harus masuk penjara. Nah, mudah-mudahan dijatuhkan vonisnya jangan sama ini, biar dulu habisin dulu yang Jakarta sampai selesai, nanti Kejaksaan Negeri Surabaya baru ketok palu, jadi nanti bergantian, atau Surabaya dulu 18 bulan penjara, setelah selesai baru kasasi yang di Jakarta turun. Lah ya kamu bermasalah begitu, ulama bukan, ngaku-ngaku ulama, gas ceramah di mana-mana. Apa yang Anda ceramahkan? Tahu khilafah enggak? Khilafah soyo, khilafah. Biarin aja kayak gitu. Kau ceramah di penjara aja sana kalau begitu caranya. Tahu bukan dokter, bukan alumni fakultas kedokteran, mau jadi dokter, bikin fakultas kedokteran, pakai baju dokter, dokter gadungan namanya. Bukan ulama, menyerupai ulama, ngomong nyebut diri Gus, ngamula ngaji, ngajar, apa yang diajarkan? Ilmu dari mana yang Anda dapat? Gurumu siapa? Sanadmu dari mana? Nah, ini pengacara jangan, sekali lagi jangan menyesatkan, membuat opini. Ada dua kasus berbeda, sama-sama masih menunggu keputusan kasasi di Mahkamah Agung. Kalau tadi informasi di awal Surabaya, barangkali ini kasus yang penghinaan kepada generasi muda NU yang pertama dulu, tahun 2019 itu. Lebih dulu daripada kasus yang di Jakarta. Terima kasih, kurang lebih jawab maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.